Allah berfirman, apabila seseorang memberimu sebuah salam penghormatan, maka balaslah salam itu dengan salam yang lebih baik atau yang sepadan dengannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat jawab salam, insyaallah masuk surga. Amin. Yang punya cicilan cepat lunas. Amin. Gimana bayar aja. Yang masih jomblo mudah-mudahan cepat nikah. Ada yang jomblo tidak? Yang sudah nikah mudah-mudahan ditambah. Amin. Amin. Tambah rezekinya, ditambah umurnya insyaallah. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah, di sore hari ini yang cerah ini kita hadir berkumpul di tempat ini, bermajelis, bermuajahah, berkumpul bersama untuk kegiatan yang luar biasa. Alhamdulillah kegiatan ini adalah sesi yang kedua di tahun 2024 ini. Alhamdulillah kita menyelenggarakan kembali kegiatan yang luar biasa, positif, dan mudah-mudahan mampu memberikan keberkahan dalam kehidupan kita insyaallah, karena kita sibukkan diri kita dalam perkara yang baik. Alhamdulillah di waktu yang sangat terbatas ini oleh panitia memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menyampaikan dakwah. Bahwa dakwah itu bukan hanya sekedar menyampaikan, tapi dakwah juga itu adalah bagian dari seni. Jadi dakwah itu adalah bagian dari seni, bukan berarti nanti tari kreasi baru seni. Dakwah pun bagian dari seni, karena dakwah yang diracik dan dibingkai dengan metode-metode yang baik akan menghasilkan efek-efek positif yang akan mampu masuk ke dalam relung hati. Penyampaian dakwah harus tertata kalimatnya, harus dari hati ke hati, bukan dari mulut ke telinga. Karena kalau dakwah cuma dari mulut ke telinga itu sampainya juga ke telinga. Tapi kalau dakwah dari hati ke hati, disampaikan dari hati, insya Allah dia sampainya juga kena ke hati. Dengan bahasa-bahasa yang sederhana, insya Allah jauh lebih baik dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang tidak mampu dicerna oleh otak dan pikiran sebagai besar manusia. Hati yang bisa ala qadri uqulihim, jadi sesuai dengan kadar akalnya. Jangan sampai yang didakwahi itu adalah orang-orang pedesaan, tapi bahasa yang digunakan adalah bahasa akademisi perguruan tinggi, metabolisme, interaksi, individualisme, terus ismis dan seterusnya, narasi, tasiasi dan seterusnya. Jadi harus sesuaikan dengan yang akan menerima, dan kalimatnya harus sesederhana mungkin, tetapi dia mampu menyayat hati. Contoh misalnya dia berdakwah dengan kalimat-kalimat dengan konsonan-konsonan kata yang nyambung. Misalnya, mari kita sama-sama bersyukur. Dengan bersyukur hati menjadi makmur, hidup semakin teratur, walaupun makannya cuma bubur, kadang-kadang pakai sayur, itu pun dikasih sama Pak Mansur. Penjual beras kencur, dilarang ngawur, ngelantur, syukur jauhi takabur, insya Allah selamat siksa kubur. Kan enak didengar gitu ya, bahasanya sederhana tapi ngena di hati. Ya, marilah kita senantiasa mencari kemuliaan di sisi Allah, karena yang paling mulia adalah orang, bukan yang paling harta yang berlipat-lipat, rumahnya bertingkat-tingkat, mobilnya mengkilat-kilat, istrinya cantik memikat, kadang-kadang istrinya 4. Tapi kalau kita bangsat, sukanya maksiat, lupa taubat, maka hati akan sekarat, tidak akan selamat dari dunia sampai akhirat. Itu kan sederhana bahasanya, tapi langsung kena ke hati. Kenapa? Karena menarik kalimat-kalimatnya. Maka dakwah itu seni, meramu dengan kalimat-kalimat sederhana tapi mampu langsung masuk ke dalam hati. Dan keberhasilan dakwah itu tidak ditentukan dari keberhasilan pendakwahnya. Jadi jangan nilai dakwah itu berhasil ini dakwahnya karena tahun lalu pergi ceramah naik motor, tahun ini naik mobil nih. Nah, bukan begitu keberhasilan dakwah. Keberhasilan dakwah diharapkan adalah ada perubahan yang berarti dalam diri pendakwah, terutama juga mampu memberikan perubahan pada keadaan sekitar. Jadi dakwah itu bahasa-bahasa sederhana tapi mampu masuk ke dalam hati dan teraplikasikan, dimulai dari diri sendiri, tidak binafsi. Jangan hanya sekedar dakwah sebentar karena ingin mendapatkan juara, itu juga penting, tapi bukan berarti itu tujuan utamanya. Mari kita berdakwah dengan niat yang baik, ikhlas lillahi ta'ala, maka insya Allah kita hidupkan agama Allah, maka Allah yang menghidupkan kita. Yang paling terpenting adalah niat itu diperbaiki. Insya Allah kita belajar. Saya pun pernah melewati proses ini, mulai dari tingkat-tingkat lorong-lorong, dusun-dusun, desa-desa, kecamatan dan seterusnya. Alhamdulillah dengan pelajaran-pelajaran itu kita mengambil
hikmah bahwa ternyata dakwah itu menyenangkan. Kalau kita berusaha mencintai pekerjaan itu, insya Allah Allah akan berikan jalan. Dakwah sekarang itu sudah menjadi pekerjaan yang bukan berarti dipandang enteng, karena profesionalitas dakwah itu akan menghasilkan dunia lebih-lebih dalam kehidupan akhirat insya Allah. Maka insya Allah mudah-mudahan anandaku, arindaku yang lomba sebentar ini jangan jadikan juara sebagai tujuan, tapi ini sebagai sebuah media untuk berkembang dan bertumbuh, mengambil bagian berkontribusi untuk dakwah. Insya Allah akan lahir di sini para pendakwah yang insya Allah mampu mendakwakan agama ilallah, bukan ila kelompok ini kelompok itu, tapi ilallah, semuanya menuju kepada Allah. Saya kira seperti itu sebagai motivasi bahwa insya Allah mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini mampu memberikan keberkahan, terutama kepada panitia yang telah bekerja keras untuk kegiatan ini. Mudah-mudahan Allah ganjarkan dengan pahala berlipat-lipat ganda menjadi amal jariah, karena sudah melahirkan dai-da'iyah yang insya Allah mengajak kepada kebaikan hingga kita berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini objektif langsung dinilai. Baik, alhamdulillah. Demikian tadi penampilan dari setiap peserta untuk lomba dai-da'iyah pada hari ini. Dan kami dari Dewan Juri telah melakukan penilaian kepada setiap peserta yang telah tampil. Dan tampilan yang tadi pada umumnya alhamdulillah memberikan harapan yang luar biasa bahwa kita punya bibit-bibit unggul yang insya Allah kedepannya akan menjadi dai dan dai yang hebat. Anak-anak tadi yang tampil itu sudah menunjukkan bahwa mereka sudah berani tampil di depan, itu sudah poin yang luar biasa. Sampai menyelesaikan sampai dari salam ke salam itu sudah luar biasa. Meskipun dengan haru tangis yang luar biasa juga. Insya Allah, seandainya saya itu kalau menangis begitu berhenti malah. Tapi alhamdulillah mungkin di mencalat kemataran sama Pak nggak jadi menyelesaikan. Alhamdulillah. Jadi keputusan ini adalah murni keputusan dari Dewan Juri. Adapun kalau tidak sesuai dengan penilaian yang semua yang hadir, mohon dimaafkan karena penilaian ini bersifat objektif, tidak bersifat subjektif, sehingga harus diterima dengan lapang dada dan jangan sampai ada rasa tidak enak dan sebagainya, karena ini adalah bagian dari proses yang harus dilakukan oleh Anda. Jadi alhamdulillah dari Dewan Juri memutuskan bahwa ada 3 juara pada hari ini, 3 juara untuk lomba ya. Untuk juara 3 diraih oleh nomor peserta 081 TPQ Habia Ummu Aulia Taboro atas nama Muhammad Zaki Akbar Hamzah. Secara totaliti sudah penampilannya bagus, tapi ada beberapa hal yang menjadi titik utama dalam menyebut ayat panjang hurufnya, makharij hurufnya masih perlu diperbaiki, dan itu poin utama karena seorang dai harus fasih dalam melafalkan bacaan Al-Quran. Temanya sudah luar biasa, penyampaiannya sudah luar biasa, tapi dari penyampaian ayat dan hadisnya masih ada beberapa yang harus dibenahi untuk pembinanya. Mohon maaf. Untuk yang juara 2 diraih oleh nomor peserta 082 TPQ Al-Fattah Ahmed Afidya X. Ya, jadi kelebihan dan diberikan Anda adalah mimik yang luar biasa sehingga penyampaiannya nganak ke hati. Jadi setiap kata itu disampaikan dengan mimik yang luar biasa. Kapan harus melotot matanya, kapan harus dia tertawa, kapan dia harus sedih, itu luar biasa penempatan mimiknya. Ini kelebihan yang diberikan Anda kita yang tidak dimiliki oleh peserta yang lain. Jadi itu juga penting karena penyampaian tidak harus hanya dengan kata tapi juga dengan mimik. Jadi itu penting. Juara 1 diraih oleh nomor peserta 088 TPQ Nurul Salam Menyapa yang terakhir tampil tadi. Apa yang dimiliki beliau karena disesuaikan dengan tema yang ada saat ini dalam rangkaian 17 Agustus, sehingga kami berkesimpulan bahwa Ananda Safira Yasmin Az-Zahra menyesuaikan dengan tema yang ada dan disesuaikan dengan kondisi yang ada, dan alhamdulillah dari awal sampai akhir lancar penyampaiannya.
tertata dengan rapi, ayatnya juga alhamdulillah, penyampaian kalimatnya luar biasa. Tapi ada satu yang harus diberikan penekanan, bahwa berdakwah itu bukan hanya sekedar menggunakan emosi, tapi berdakwah juga dengan menggunakan mimik dan penampilan yang tidak berlebihan. Jadi masih sedikit berlebihan, mohon maaf, sehingga nilainya cuma 9,7, tidak sampai sempurna. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan insyaallah ini proses belajar. Yang penting bahwa anak-anak kita sudah kalah dengan orang tuanya di sini, yang hanya cuma bisa tertawa dan menertawai. Alhamdulillah punya yang luar biasa. Jadi selamat kepada anak-anak yang memperoleh juara. Ini bukan berarti yang kalah berarti tidak bagus, tapi semuanya bagus, dan insya Allah hasil ini akan menjadi evaluasi dan menjadi pelajaran untuk tampil di event-event selanjutnya dengan penampilan yang jauh lebih biasa. Selamat kepada yang juara. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Insya Allah anak-anak kita doakan bersama menjadi anak yang saleh dan salehah, menjadi dai-dai yang insya Allah mampu mendakwakan agama dan insya Allah meraih surga Allah bersama dengan kita semua. Amin ya robbal alamin. Ambil cucian di rumah Desi, cukup saja dan terima kasih. Kalau ada kata-kata yang kasar mohon dimaafkan, karena saya memang makhluk kasar, bukan makhluk halus. Anallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.